Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibah bitaqwallahi ta'ala. Innahu man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. ثم استفتح بالذي هو خير. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surat Ali Imran 103. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah kita berikan, baik yang nampak maupun yang tak nampak, baik yang kita sadari maupun tidak, baik yang kecil maupun besar. Dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam khususnya salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejaknya hingga hari kiamat nanti. Izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan haram yang mana kita telah berada memasuki bulan haram itu. Keempat bulan haram yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Semua dari kita diperintahkan untuk fokus terhadap satu titik tujuan, yaitu memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disimbolkan di dalam Al-Quran dengan redaksi bihablillah. Kita sudah melihat, sudah mulai banyak para jamaah haji dari Indonesia khususnya mulai berangkat ke Tanah Suci. Mereka dan tidak lain dan tidak bukan berniat untuk memperkuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lain dan tiada bukan, hanya itulah niat yang harusnya dibawa oleh seluruh jamaah haji
dari manapun mereka datang. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita, apakah yang berada di Indonesia lantas tidak memiliki kesempatan yang sama? Saya kira tidak begitu. Karena di dalam beberapa redaksi hadis kita temukan bahwa orang-orang dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang namun dia tidak berangkat, maka dia sudah dianggap berjihad berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan agama Islam. Dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut dengan syurakaun fil ajri, la syurakaun fil amal. Walaupun tidak mengamalkan sesuatu, akan tetapi ada kesamaan pahala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mencari pahala sedangkan kita berada di tanah Indonesia, tidak berangkat ke tanah suci, yaitu sama-sama berniat sebagaimana para hujjaj yang berangkat, yaitu kita berada di tanah Indonesia. Mari kita sama-sama niatkan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, benar bahwa manusia memiliki banyak kesalahan, benar bahwa kita tidak luput dari kesalahan dan dosa, benar bahwa seorang mukmin dan muslim yang tulus adalah orang-orang yang mengingat-ingat kesalahannya, mengintrospeksi dirinya, kemudian menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan. Akan tetapi jangan sampai hal itu membuat kita berputus asa, karena Allah selalu memberikan kesempatan terbuka untuk maghfirah-maghfirahnya. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat sahabat Anas, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Yabna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya ketika engkau berdoa padaku dan memohon kepadaku, pastilah akan aku ampuni atas apa yang telah kamu lakukan terdahulu, dan saya tidak peduli betapa banyaknya. Yabna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Andai saja bahwa engkau datang memohon ampun dengan dosa yang sudah menjulang tinggi ke langit, pastilah akan aku ampuni ketika engkau memohon ampun, dan saya tidak peduli berapa banyak dosa yang kamu lakukan. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan sebanyak-banyak dosa, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa denganku meninggal dalam kondisi Islam dengan tidak menyekutukanku dengan yang lain, la ataituka biqurabiha maghfirah, pasti akan aku datangkan sebanyak dosa yang kau miliki, aku datangkan sebanyak itu pula ampunan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hadis ini masih perlu kita perjelas bahwa ampunan yang disiapkan bagi orang-orang yang tulus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimaksudkan bagi mereka yang masih menjaga tali hubungannya, tali hablullahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jika Anda masih melakukan banyak kesalahan, jangan sampai hal itu membuat Anda memutuskan amal-amal soleh yang sudah sering Anda lakukan atau istiqomah Anda lakukan. Kenapa? Karena dikisahkan ada seseorang yang melewati sebuah jalan, kemudian bertemu dengan perampok.
Kemudian seluruh harta bendanya diambil. Orang-orang yang dirampok di tengah jalan, ketika dia tidak memiliki harta, maka dia akan pulang pun sulit, melanjutkan perjalanan pun tak mungkin. Maka orang yang dirampok ini meminta kepada para perampok untuk menemui ketuanya, untuk memenuhi ketua perampoknya. Tolong temukan saya ingin meminta keringanan. Jangan ambil semua barang perbekalan saya, karena itu akan saya gunakan untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah asal saya. Setibanya orang yang dirampok kepada sang ketua gengnya, kemudian dia tidak punya apa-apa untuk disuguhkan sebagai seserahan kecuali secangkir kopi. Saya hanya punya ini, silahkan diminum dulu, saya ingin mengadakan negosiasi. Kepala perampok itu mengatakan, saya tidak bisa minum kopi Anda. Ditanya kenapa? Karena saya sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu aneh bagi kita seorang kepala perampok, kemudian dia menjarah sana sini, mengambil harta orang sana sini, namun dia berpuasa. Kemudian ditanya, kenapa Anda sebegitu bengisnya dengan orang, Anda masih berpuasa? Jawab sang kepala perampok, sangat mengejutkan. Biarkan puasa ini menjadi ikatan saya, tali saya dengan Allah. Walaupun ikatan ini mungkin tidak berharga, tapi siapa tahu ikatan inilah yang kelak akan menyelamatkan saya dan membuat saya berada dalam kondisi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beberapa tahun telah diketahui bahwa ketua geng perompak ini dalam beberapa tahun ke depan berada di hadapan Ka'bah memohon ampun kepada Allah dan telah bertobat dari apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Anda yang ada di sini, kita yang ada di sini, benar kita memiliki banyak kesalahan, tapi coba ingat-ingat bahwa tali hablum minallahi sekecil apapun yang kita miliki haruslah kita pertahankan, walaupun kita masih banyak salahnya, walaupun kita masih terpeleset dalam maksiat, tapi jangan sampai itu menjadikan kita putus asa. Pertahankan amal kita, maka siapa tahu Allah akan menarik kita. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ada dua cara Allah memberikan hidayah. Yang pertama adalah ijtaba ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Yang pertama adalah cara yang reguler, adalah orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diberikan hidayah. Itu yang pertama. Oleh karena itu kita mendekat kepada Allah mencari hidayah. Kemudian cara yang kedua, ijtaba ilaihi man yasha. Allah bisa saja menarik orang-orang yang jauh dari agama Allah, jauh dari hidayah Allah, akan tetapi syaratnya pertahankan ikatan, pertahankan tali yang Anda miliki. Jangan sampai Anda tidak punya tali apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah mungkin kesempatan walaupun kecil Allah akan menarik ketika kita berada di dalam jurang kesesatan sekalipun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan haram ini yang mana amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan, sebagaimana amal buruk kita pun dilipat gandakan, maka ini adalah kesempatan besar untuk memperkuat tali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin kuat tali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin jauh kita dari kesesatan. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, maka semakin dekat hati kita dengan kebenaran. Semakin kuat tali kita dengan Allah, semakin mudah kita berlapang dada untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil, sehingga ini adalah kesempatan yang baik. Oleh karena itu, marilah sama-sama
di bulan Dzulqa'dah ini. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang berangkat dengan ibadah haji. Kuatkan ikatan kita, kuatkan tali kita dengan Allah. Apa yang Anda lakukan terlebih-lebih dahulu, silahkan dilanjutkan. Baik itu sholat walaupun 2 rakaat, baik itu sedekah walaupun hanya sedikit, walaupun itu hanya tersenyum, maka semuanya itu adalah hablum minallah. Oleh karena itu, janganlah kalian para muslim saling meremehkan kebaikan orang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi sudah bilang, jangan mencibir kebaikan apapun, karena siapa tahu itu adalah tali yang kelak akan menyelamatkan dia dari jurang neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wardallahumma anil khulafa'il arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya illa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.